Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam di rumah Pak Rizki. Yang jawab salam mudah-mudahan tambah rezeki. Beli kue talam di toko berkah. Yang jawab salam mudah-mudahan senantiasa dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting-ting malam-malam beri ketoprak. Yang penting jawab salamnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini. Karena berapa banyak mungkin teman kita, saudara kita ada yang belum sampai di pengajian. Berapa banyak teman kita yang masih di tempat nongkrong. Berapa banyak teman kita yang sibuk dengan HP-nya di rumah. Betul-betul. Tapi kita ucapkan alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Walaupun ngajinya ada yang jider, ada yang ngaji sambil nyender, ada JP, ada yang ngaji sambil main, ada juga yang GP ngaji sambil ngopi, ada juga Jiko ngaji sambil ngerokok. Ada mana orangnya? Tapi semuanya hadir di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadirannya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita pada alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah ilmal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih berada di bulan Rajab. Iya, bulan Rajab.
berarti bulan Rajab ini mendekati bulan Sya'ban, juga bulan Ramadan. Maka para sahabat dan tabi'in juga senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban ini, dan juga sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu kita harus berdoa ya. Kita senantiasa berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allah Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa arti Isra? Apa arti Isra? Isra itu artinya jalan malam. Jadi kalau kita jalan malam-malam itu namanya Isra. Nah, dari rumah malam-malam ngapain tuh? Jalan-jalan jam 12 malam, nah itu Isra. Nah itu Isra-nya kemana nih? Ya, nggak tahu Isra-nya. Malam-malam jam 12 jalan. Nah, tapi yang dimaksud Isra di sini adalah Isra-nya dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian kita lihat dulu bahwasanya pertama ada Isra dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah di Mekah atau di Ka'bah di sana ya. Udah pernah ke Mekah? Belum ya. Mudah-mudahan semuanya bisa sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ke Masjidil Aqsa, Masjid ya, dia berusaha untuk dihancurkan. Tetapi karena ini adalah masjid Allah, ada juga tempat lahirnya orang-orang soleh, walaupun orang-orang yang benci, walaupun orang-orang yang tidak senang terhadap Palestina, sehingga Allah selamatkan Masjid Aqsa ya. Karena ini adalah akidah umat Islam, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW kapan terjadinya? Yaitu pada tahun 11 kenabian, atau ada yang bilang 10 kenabian. Jadi pada saat itulah yang disebut namanya tahun Hazan atau tahun Hazan, yaitu tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun Hazan? Karena pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW yang ditemani untuk berdakwah dengan pamannya Abi Thalib meninggal dunia. Nah, jadi pada saat itu ditinggalkan oleh pamannya. Sedih nggak? Sedih ya. Nangis nggak? Nangis ya. Namanya nangis ya sedih ya. Karena apa? Karena ditemani setiap hari dalam berdakwah oleh pamannya, bahkan dilindungi. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, yaitu Abu Thalib, maka Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya bernama Abu Thalib. Maka Nabi merasa bersedih. Kemudian 2 bulan kemudian meninggal juga istrinya, yaitu Khadijatul Kubra. Jadi meninggal juga istrinya. Dia sudah ditinggalkan pamannya
nemenin dakwah, kemudian ditinggal oleh istrinya Khadijah. Kemudian jadi sangat bersedih bagi Nabi Muhammad SAW pada saat itu, maka disebutnya yaitu tahun hazan atau tahun kesedihan. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diisrakan dan dimi'rajkan. Mungkin kalau sekarang itu diajak tamasya, jalan-jalan ya. Kalau bahasa kitanya sedang sedih diajak jalan-jalan. Senang apa? Jadi gembira enggak? Gembira. Yang tadinya sedih sehingga karena sudah diperlihatkan tanda-tanda kuasa Allah, akhirnya menjadi senang gembira ya. Jadi kalau kalian misalnya lagi sedih nih, lagi kurang baik lah, lagi pusing gitu ya, udah jalan-jalan aja gitu. Tapi jalan-jalannya bukan jalan-jalan sekedar hiburan malah tambah ya maksiat, bukan, untuk merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ya, tamasya ya, relax ya. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad SAW akhirnya diisra dan dimi'rajkan. Kemudian di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi juga diperlihatkan berbagai macam kejadian, ya. Dan di sana Nabi melihat melewati satu kuburan, ya, kemudian di situ ada menjerit, ya, ada yang menjerit, sedang disiksa, ya, sedang disiksa. Wow, dia disiksa, ya, menjerit gitu ya. Gimana menjerit, ya? Nah, jadi suaranya bukan seperti itu, lebih parah lagi ya. Sehingga ditanyakan kepada Malaikat Jibril, wahai Malaikat Jibril, kenapa dia menjerit sangat keras sekali ya? Ternyata setelah ditanyakan bahwa dia semasa hidupnya dia tidak bersuci, tidak cebok ya. Jadi kalau yang suka nggak cebok, yang nggak bersuci, langsung sholat aja, nah itu nanti disiksa ya. Makanya hati-hati dalam bersuci. Jadi harus bersuci, harus benar-benar bersuci, harus benar-benar bersih ya. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi juga diperlihatkan ya, ada segerombolan. Jadi diperlihatkan tentang pahala dan dosa ya. Diperlihatkan tentang amalan pahala dan dosa. Yang pertama adalah bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ada segerombolan orang yang sedang menanam tanaman ya. Hari ini menanam, kemudian besoknya langsung berbuah. Ada nggak di sini? Nggak ada sih, ya. Jadi kalau menanam hari ini, apalagi pun duren, hari ini menanam paling juga berapa tahun kemudian baru berbuah. Tetapi ini adalah ketika dia menanam hari ini, besoknya langsung berbuah. Luar biasa. Hari ini nanam apel, besok jadi ya. Hari ini pengennya apa? Pengennya main duren. Nah, besoknya jadi duren ya. Hari ini nanam rambutan, besoknya jadi rambutan. Enak gak? Ya. Apa yang dipengenin apa? Buah apa? Oh, duren ya. Itu langsung jadi. Kemudian ditanyakan kepada Malaikat Jibril, wahai Malaikat Jibril, apa yang dimaksud ini? Kejadian ini. Kemudian dijawab oleh Malaikat Jibril, mereka adalah yang ketika hidup dalam dunia ini berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid dalam memperjuangkan agama Islam, syahid dalam mati dalam keadaan Islam. Jadi itu orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, maka nanti akan mendapatkan seperti itu ya. Jadi dia menanam hari ini, besok langsung jadi. Kemudian ada juga segerombolan orang yang dia itu perutnya besar, sebesar rumah ya. Perutnya besar sebesar rumah. Setiap dia bangun dari duduknya,
mau bangun itu langsung perutnya ambrul ya, atau amburadul ya, langsung perutnya pecah ya, dan mengeluarkan ular yang sangat besar, yang sangat banyak ya. Jadi perut yang besar mengeluarkan ular sebesar rumah, mengeluarkan ular yang banyak. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kejadian apa ini maksudnya ya? Itu adalah perumpamaan orang yang semasa di dunia memakan riba, memakan yang haram, banyak makan yang haram ya, makan dari hasil yang diharamkan. Makanya naudzubillah kita berlindung kepada Allah daripada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada kejadian ya, gerombolan itu ada juga yang memakai pakaian yang compang-camping, pakaian sobek ya, pada sobek pakaiannya ya. Kemudian dihalau oleh ular yang sangat besar. Kalau ular yang sangat besar, kemudian setelah dihalau, kemudian langsung dimakan oleh ular itu. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa yang dimaksud itu? Itu adalah perumpamaan orang yang punya harta banyak, orang yang kaya tetapi tidak mau berinfak, orang yang memiliki harta tapi dia tidak bersedekah, orang yang punya harta tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi dia akan menjadi miskin, bahkan semiskin-miskinnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah beberapa kejadian-kejadian tentang pahala dan dosa. Nah, kemudian setelah Isra, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ya di langit yang pertama itu ada seekor ayam. Tahu ayam ya? Nah, ayam yang jenggernya itu warna putih, kemudian bulunya warna hijauan. Nah, kemudian ayam itu kalau pagi-pagi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ayam itu di atas itu dia bertasbih. Kemudian dia sayapnya dilebarkan. Nah, jadi dilebarkan sayapnya setiap pagi itu, kemudian semua berbunyi kuku. Nah ya, nah, seperti itu. Jadi di pagi hari itu ayam itu jengger yang di atas itu kuruyuk, padahal itu adalah sedang berzikir. Nah, setiap ayam yang di atas langit itu kuruyuk pagi hari, maka yang di dunia, di bawah dunia ini semuanya ayam pada kuruyuk. Nah, itu sebenarnya ayam itu sedang berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ayam yang di atas langit itu sedang kuruyuk, berarti yang di bawah ayam semuanya pada kuruyuk. Nah, itu sedang berzikir sebenarnya. Jadi kalau misalkan ayam sudah kuruyuk, kamu masih tidur, nah berarti kamu kalah sama ayam ya. Ayam sudah zikir ya, kamu masih tidur ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kesiangan. Nah, karena apa? Karena ayam sudah bangun lebih dahulu. Makanya ayam itu ada yang bangun jam berapa? Jam 2 ada ya. Udah bangun itu ayam. Mengapain dia? Zikir itu ya. Kamu masih ngorok ya. Mending masih ngorok, belum tidur ya saya. Akhirnya kesiangan subuhnya ya. Itu harus dirubah ya. Nah, itulah ada beberapa kejadian ketika Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di langit pertama berjumpa dengan para nabi ya. Dengan ruh-ruh para nabi. Di antaranya dari mulai Adam, Idris ya, Nuh, Soleh ya, berjumpa dengan para nabi dan mengucapkan salam kepada
kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik ke langit kedua bertemu Nabi Musa, naik ke langit ketiga, naik ke langit keempat, kelima, dan sampai ketujuh, dan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, langsung ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika sebelum Isra, Nabi Muhammad SAW itu sudah disucikan terlebih dahulu. Sudah bersuci terlebih dahulu, dibersihkan hatinya, dibersihkan dan jiwa raganya ya. Itu mengibaratkan bahwasanya kalau kita melakukan ibadah harus bersuci, harus wudu dulu. Nah, jadi sampainya di Sidratul Muntaha berjumpa ya. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik makhluk. Dan malaikat Jibril tidak sanggup sampai ke sana, jadi Nabi Muhammad saja yang menghadap ya. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab Assalamu alaina. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab dengan keselamatan kami wa ala ibadillahis sholihin, kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya mendoakan dirinya, tapi mendoakan umat-umatnya. Jadi sayang kepada umatnya. Nah itu ya. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu kepada umatnya. Mau 50 waktu? Ayo 50 waktu ya. Jadi diperintahkan oleh Allah melaksanakan 50 waktu. Boro-boro 50 waktu, 5 waktu aja ya. Males. Jadi awalnya itu 50 waktu. Kemudian dibawa tuh perintah itu sampailah kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian kata Nabi Musa, wahai Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apa yang kau bawa? Perintah apa yang kau bawa Muhammad? Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, saya mendapatkan perintah 50 waktu untuk melaksanakan sholat kepada umatku. Kemudian kata Nabi Musa, wahai Muhammad, kagak bakal sanggup, nggak bakal bisa umatmu melaksanakan 50 waktu. Mual banget ya, mual banget dilaksanakan 50 waktu ya. Jadi 50 waktu itu ternyata berat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya suruh balik lagi, kembali kau kepada Allah, kepada Tuhan untuk minta keringanan. Akhirnya minta keringanan. Nabi Muhammad bersujud mohon kepada Allah agar diberikan keringanan, yaitu untuk melaksanakan sholat. Akhirnya dikasih keringanan 40 waktu. Nah, kemudian berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Bagaimana? Sudah ada keringanan, ada 40. Baik lagi. Akhirnya baik lagi sampai 5 waktu. Malu Nabi Muhammad SAW kepada Allah, itu dari 50 menjadi 5 waktu. Akhirnya perintah 5 waktu diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah 5 waktu. Tapi pahalanya walaupun 5 waktu sama seperti 50 waktu. Jadi pahalanya nggak berkurang. Walaupun 5 waktu, pahalanya seperti 50 waktu. Namun kadang-kadang kita itu menyepelekan sholat 5 waktu ini. Betul-betul ya. Padahal ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, hendaknya kita harus melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Jadi jangan kita sepelekan ya, sholat 5 waktu. Di sini sholat 5 waktu semua ya.
Coba angkat tangan yang 5 waktu. Kenapa ya? Islam kan agamanya kalau ditanya kamu agamanya apa? Islam. KTP-nya mana? Islam. Tapi sholat. Ketika ditanya sholat, diem baik. Kamu jawab ya. Padahal dia ngaku Islam. Kalau Islam padahal harus sholat. Maka oleh karena itu, sahabatku, temanku semuanya yang di sini, lakukanlah sholat 5 waktu ya. Mulai dari sekarang, perintah Allah ini jangan disepelekan. Berbuat baik jangan nanti keburu ya. Berbuat baik jangan diengke-engke, takut keburu jadi bangke. Berbuat baik, sholat jangan dientar-entar, nanti keburu modar. Jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka laksanakan sholat 5 waktu. Karena inilah yang paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu